مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Onci Albar beserta seluruh dari pengurus dan jajaran Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, dijaga dari setiap penyakit, musibah, diampunkan dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama para awliya, para salihin, para asfiya, para syuhada, dan tentunya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Abu Ubaidah anil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu qala min alamati i'radillah anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Kita masih membahas hadis yang ke-12. Dijelaskan di sini riwayat dari Abi Ubaidah dari Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri ini generasi tabi'in. Jadi beliau punya guru, salah satunya yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau punya ibu ini salah satu budaknya istri Nabi yaitu Ummu Salamah. Dan pernah tinggal di kota Madinatul Munawwarah, sering masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi. Nah, beliau lahir tahun 27 Hijriah. Pada tahun 27 Hijriah, meninggal tahun 110 Hijriah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, min alamati i'radillah anil 'abd, tanda Allah berpaling kepada seorang hamba, Allah jadikan ia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ada kitab tentang tarbiyatul aulad, cara mendidik anak berdasarkan perspektif Islam, paradigma Islam. Judulnya Ayyuhal Walad, karya dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Jadi kitab tersebut mengajarkan cara mendidik anak. Ada juga kitab yang secara komprehensif, secara keseluruhan membahas tentang cara mendidik anak di dalam Islam. Judul kitabnya itu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Itu lengkap membahas bagaimana layaknya orang tua itu mendidik anaknya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kurikulum wahyu, kurikulumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kitab namanya Al-Akhlaqu lil Banin. Al-Akhlaqu lil Banin. Ini juga kitab yang sangat baik mengajarkan tentang topik-topik akhlak. Bagaimana nanti anak ini bisa tumbuh membawa akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Disusun oleh Syekh Umar Baroja. Yang menarik, di dalam kitab Ayyuhal Walad, di bagian awalnya itu membahas tentang ucapannya Hasan Al-Basri. Min alamati i'radillah anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda Allah Ta'ala jauh kepada seorang hamba, yaitu orang tersebut sibuk dalam urusan-urusan yang tidak mendatangkan manfaat. Nah, hal ini dimulai sejak kecil menurut Imam Ghazali.
sudah kecil atau mulai sejak usia anak-anak sudah diperkenalkan disiplin waktu, sudah diajarkan untuk melaksanakan sholat, padahal belum wajib. Sehingga dalam hadis Nabi katakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat di saat usia 7 tahun. Padahal usia 7 tahun itu belum wajib sholat. Tapi Nabi memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anak. Kenapa? Agar tarbiyah, ta'adib, mendidik dan melatih anak biar kelak nanti sudah masuk usia balik dia sudah terbiasa. Padahal belum wajib. Dan juga hal yang pertama yang perlu diajarkan kepada anak-anak yang usia dini, yakni mengatur waktu. Hal-hal yang penting diperkenalkan, walaupun dengan cara bermain. Karena anak-anak usia di bawah 7 tahun, fitrah mereka itu lebih condong kepada permainan. Dan itu Islam tidak melarang. Sehingga Nabi SAW dalam satu riwayat dari Imam Tirmidzi, Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, itu Nabi bersabda SAW, aramatus sabi fi sigarihi ziyadatun fi aklihi fi kabirihi. Nabi bersabda, aktifnya seorang anak di masa kecilnya itu menambah kecerdasan akal di masa dewasanya. Jadi ketika anak-anak itu aktif di masa kecilnya, maka biarkan, karena waktu mereka itu adalah bermain. Waktu mereka adalah bergerak. Sisa kita arahkan, jika hal-hal yang berbahaya, ya kita katakan kepada mereka. Kita tegur mereka. Tapi fitrahnya bermain. Nah, makin aktif di saat usia masih kecil, maka dewasanya dia cerdas. Ini sesuai dengan teori ilmu psikologi anak. Dan Nabi SAW sudah mengatakan 1000 tahun lebih yang lalu, bahwa aktifnya seorang anak menambah kecerdasan akal, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sela-sela bermain, sisipkan permainan yang di situ ada pendidikan. Misalnya handphone, dengarkan salawat, dengarkan itu nyanyian anak-anak yang mengajarkan menghafal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha. Perkenalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan dibiarkan mereka habis waktu bermain game. Sampai ada orang tua pusing. Bilang, Bib, mendingan itu anak mati corona, masuk sekolah. Kenapa? Kan kalau saya baca di hadis, meninggal karena kena wabah itu syahid. Tapi sekarang libur panjang di rumah, takutnya mati main game. Karena dari pagi sampai malam habis main game. Nah, ini namanya menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita satu metode agar mulai dari kecil sudah mulai memperkenalkan disiplin waktu, mulai mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anak-anak. Nanti ketika dewasa, maka secara otomatis dia akan mudah melaksanakan. Maka Nabi perintahkan sholat walaupun belum wajib. Syekh Nawawi mengatakan bukan hanya sholat yang diperintahkan, tapi juga puasa. Anak-anak yang usia 7 tahun sudah ada perintah untuk, bukan perintah wajib, tapi perintah mendidik. Mendidik anak-anak agar bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik ketika sudah masuk usia balik. Yaitu sholat dan puasa. Kalau zakat sama haji tidak perlu diajarkan. Kenapa? Karena ini ada syarat-syaratnya, punya harta untuk orang-orang dewasa. Tapi orang ketika menginjak usia balik, yang pasti dia laksanakan itu 2 kewajibannya. Sholat dan puasa. Sholat dan puasa. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'asr.
Wa farriqu baina madaji'ihim. Kemudian mulai tegas kalau di usia 10 tahun dia tinggalkan sholat, tegas bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Sudah ada sanksi. Ada sanksi, ada teguran. Kemudian di usia 10 tahun pisahkan tempat tidur mereka. Jadi saya buat riset dan penelitian. Saya punya skripsi dulu S1 berkaitan tentang surat Luqman dan konsep mendidik anak di dalam surat Al-Luqman. Surat Luqman ayat 1 sampai 10. Di situ disebutkan juga di dalam Al-Qur'an usia 3 tahun itu paling bagus memperkenalkan Al-Qur'an kepada anak. Usia 3 tahun. Makanya jangan heran. Para ulama terdahulu 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada yang 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada yang 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Karena sejak usia dini, usia 3 tahun, sudah ada isyarat untuk memperkenalkan Al-Quran kepada anak. Mungkin kalau sekarang ini kita mulai memperkenalkan Iqra. Usia 3 tahun. Karena usia inilah isyarat di dalam Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Yahya, Ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahu hukman sabiyah. Allah nyatakan, wahai Nabi Yahya, khuzil kitaba, ambillah kitab suci itu, yaitu kitab Taurat. Biquwwah, dengan kuat. Al-jid was sabr ala qiyami bi amrin nubuwah. Makna kuah di sini adalah sungguh-sungguh. Baik itu menghafal, baik itu mempelajari. Wasabri, dan mulai sabar melaksanakan perintah di dalam Al-Quran. Para ulama tafsir mengatakan, diantaranya Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, juga dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitab Mafatihul Ghaib. Mereka para ahli tafsir menyatakan usia Nabi Yahya ketika perintah untuk memegang kuat kitab suci, kitab Taurat, usia beliau waktu itu 3 tahun. Usianya 3 tahun. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, man qara al-Qur'an au 'allama au ta'allama al-Qur'an wa lam yablugh faqad utiya hukman sabiyah. Siapa orang yang sudah baca Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, atau sudah bisa membaca Al-Quran, atau sudah mulai mempelajari Al-Quran di saat usianya belum balik, maka sungguh dia telah diberikan hukmas sobiyah. Hukmas sobiyah ini adalah pemberian yang Allah berikan kepada Nabi Yahya. Di masa anak-anak sudah faham tentang ilmu agama, sudah faham tentang makna-makna ayat suci yang Allah turunkan kepadanya. Maka umur 3 tahun diperkenalkan Al-Quran. Imam Ghazali meletakkan di awal, jangan sampai anak-anak waktunya terbuang dalam perkara yang sia-sia. Apalagi orang yang sudah dewasa. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan, man tazawad arba'ina sanah walam yaglib khairuhu syarrah falyatajahhaz ilan nar. Siapa orang yang usianya sudah mencapai 40 tahun, namun kebaikannya belum mampu mengalahkan kejahatannya, keburukannya, maka orang tersebut sudah mempersiapkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lakukan hal-hal yang bermanfaat. Jika yang kita lakukan merugikan orang, tinggalkan. Ya, mengganggu orang, tinggalkan. Menyakiti orang, tinggalkan. Karena seluruh perbuatan kita ini akan diminta balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang jahat pasti dibalas. Tidak di dunia, di akhirat. Siapa yang melakukan kezaliman pasti dibalas. Allah Ta'ala punya sifat As-Sami'u Al-Basir, mendengar dan maha melihat. Maha mendengar, maha melihat. Kemudian ucapan yang diletakkan oleh Imam Ghazali di bagian awal di kitab Ayyuhal Walad, ini maknanya mengajarkan kita sifat wara'. Sifat wara'.
Jadi min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi katakan Islam yang baik bagi seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini pendidikan, substansinya daripada hadis tersebut adalah mengajarkan kita memiliki sifat waro'. Sifat waro' itu punya rasa takut melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, khawatir terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat waro'. Dan seluruh aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat waro'. Gak ada seorang wali min aulia illah, seseorang yang dicintai oleh Allah melainkan pasti memiliki sifat waro'. Sehingga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pernah bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah mukammil wal mujaddid fi tariqah Ali Ba'lawi, sebagai tokoh habaib yang menyempurnakan tariqah Alawiyah dan sebagai mujaddid dan juga sebagai kutub pemimpin para wali di zamannya, bernama Al-Habib Abdullah ibn Alwi ibn Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Nah, sang murid bertanya, wahai guru, asas dari tariqah Alawiyah itu apa? Maka dijawab oleh Imam Haddad, innama hiya al-ilm wal amal wal wara' wal khauf minallah ta'ala wal ikhlas lillahi azza wa jal. Dasar dari tariqah Alawiyah yang pertama al-ilmu, berilmu. Yang kedua al-amal, ilmu yang dia pelajari diamalkan. Yang ketiga al-wara', punya sifat wara'. Yang keempat, al-khauf minallah, punya rasa takut kepada Allah. Dan yang kelima, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Amal perbuatan yang ia lakukan, seluruhnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya al-ikhlas, ikhlas di dalam beramal. Nah, sifat al-wara' dimiliki oleh seluruh para nabi dan dimiliki oleh seluruh para sulaha, kaum solehin, minal aulia. Tidak ada para nabi melainkan pasti dihiasi dengan sifat tersebut. Tidak ada seorang pun menjadi kekasih Allah melainkan pasti memiliki sifat tersebut, yaitu al-wara'. Disebutkan di dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah disusun oleh Dr. Sa'id Ramdan Al-Buti, juga disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Haddi Khairil Ibad yang disusun oleh Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakar ibnu Zawziyah yang lahir 691 Hijriah, meninggal 751 Hijriah. Bagaimana Nabi ini dijadikan sebagai teladan. Nabi ini dijadikan sebagai teladan dari seluruh sifat-sifat yang baik. Nabi ini dijadikan teladan dari seluruh aspek kehidupan yang mengajarkan kepada kebaikan. Di antaranya ilustrasi yang menceritakan tentang waroknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir Quraisy ingin menyogok Nabi agar Nabi berhenti berdakwah. Di antaranya Al-Walid ibnu Mughirah dan As bin Wa'il. Ini dua tokoh orang Quraisy. Mereka sudah coba menghalangi Nabi, tetap Nabi dakwah. Sampai akhirnya mereka membuat satu musyawarah. Bagaimana solusi agar Nabi menghentikan dakwanya? Maka mereka memberikan usulan, kita berikan saja harta kepadanya. Kita bikin saja kerajaan dan kita angkat dia sebagai raja. Mungkin dia mencari harta, mungkin dia mencari jabatan, mungkin dia mencari kekuasaan menurut orang-orang kafir Quraisy. Maka datanglah mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus dua orang, Al-Walid ibnu Mughirah dan As bin Wa'il.
Ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," di dalam ala sabilil hikayah. Kalau engkau mau harta, kami akan jadikan engkau orang paling kaya di Makkah. Kalau engkau mau kerajaan, kami akan bangunkan kerajaan untukmu dan kami akan melantik engkau menjadi raja. Kalau engkau mau kemuliaan dan jabatan, kami akan berikan engkau menjadi orang yang paling mulia di antara kami. Jadi mereka ingin menyogok Rasulullah SAW. Kemudian Nabi katakan, "Ma ji'tu bima ji'tukum bih, atlubu amwalakum, wala syarafa fikum, wala mulka alaikum, walakinna Allah Ta'ala ba'athani ilaikum rasulah, wa anzala alayya kitaba, wa amarani an akuna lakum basyira wa nadhira." Nabi katakan, saya datang membawa ajaran Islam bukan dengan tujuan mencari harta kalian, bukan dengan tujuan mencari jabatan di antara kalian, dan bukan dengan tujuan mencari kemuliaan. Tidak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus saya menjadi seorang rasul, utusan Allah. Dan Allah taala menurunkan kepadaku kitab suci Al-Qur'an. Dan Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai orang yang membawa kabar gembira bagi yang taat, dan membawa kabar ancaman bagi yang mengingkari dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faballagtukum risalati Rabbi wa nasahtu lakum. Sekarang saya sudah sampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, dan saya juga sudah berusaha memberikan nasihat kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah. Jika kalian menerima ajaran yang saya sampaikan kepada kalian, yang beruntung itu kalian, bukan saya. Yang senang itu kalian. Di dunia dan di akhirat kalian akan bahagia. Wa in taruddu alayya asbir li amrillah hatta yahkum Allah baini wa bainakum. Tapi jika kalian menolak ajaran yang aku bawa, maka aku serahkan urusannya kepada Allah. Sehingga nanti di yaumil qiyamah, Allah yang menetapkan hukumnya di hadapan kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Ini namanya ats-tsabat fi da'wah. Keteguhan di dalam dakwah. Keikhlasan di dalam dakwah. Yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala telah memberikan sertifikat khusus untuk kita contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, sungguh di dalam diri Rasulullah itu adalah teladan bagi kalian, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tolak, marah mereka. Kemudian diadakan rapat yang kedua, musyawarah lagi. Ini harta dia tidak mau, jabatan dia tidak mau. Apalagi sudah kalau begitu kita diplomasi dengannya biar enak, buat jadwal. 1 tahun kita sembah berhala, 1 tahun kita sembah Tuhannya Muhammad. Datang lagi, wahai Muhammad, begini sudah, ada solusi. Bagaimana? Nanti kami sembah Tuhanmu. Kita buat jadwal, 1 tahun kita sembah Tuhanmu, tahun berikutnya kita sama-sama sembah berhala. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang kafir, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku Rasulullah tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma abadtum. Dan kalian juga tidak usah sembah apa yang aku sembah. Kalau seperti ini caranya. Maka turunlah ayat untuk menghalangi daripada niat mereka. Akhirnya sudah mereka gagal yang kedua kalinya. Dibuat lagi sidang musyawarah. Maka diambil kesepakatan, kita buat ancaman.
Kalau dia tidak berhenti dakwah, kita akan bunuh. Mereka datang kepada pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Talib. Wahai Sayyiduna Abu Talib, keponakanmu Muhammad, engkau harus larang dia berdakwah. Kalau tidak, kami akan membunuhnya. Maka sang paman karena sayang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau juga takut akan keamanannya Rasul SAW. Pergilah orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW datang menemui pamannya. Maka sang paman mengatakan, wahai Rasulullah, mereka datang tadi, pembesar-pembesar kaum Quraisy. Sekarang mereka sudah berani mengancam, ingin membunuhmu. Kalau engkau mau selamat, tinggalkan dakwah ini. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya ammi, wallah, wahai pamanku, demi Allah, law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an adraka hadzal amr ma fa'altuhu hatta yadhharahu Allah au ahlaka fihi ma taraktuhu. Nabi katakan dengan tegas. Di sini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemberani. Ini kronologis sejarah ini terjadi di Makkah. Pengikutnya Nabi masih sedikit. Bahkan banyak di antara pengikut Nabi adalah budak-budak yang lemah. Apa Nabi katakan? Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka, orang-orang kafir Quraisy, meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan perkara dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan hingga nanti Allah yang akan memenangkan agama ini atau saya yang mati. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa asy-syaja', seorang yang pemberani, as-suja'u, berani. Dakwah tidak perlu takut namanya mati. Dakwah tidak perlu takut adanya ancaman keamanan. Dakwah yang benar, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian di saat berdakwah, dia mendapatkan penghargaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi bilang, atau saya mati, tidak apa-apa wahai paman. Kata Sayyidina Abu Talib, pamannya, kalau begitu laksanakan dakwahmu wahai Rasulullah. Saya pasang badan, kata Sayyidina Abu Talib, ayahanda dari Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dapat kabar ini orang-orang kafir Quraisy. Stres mereka, semua cara gagal. Disogok gagal. Kemudian dibuat jadwal biar enak dua-dua, gagal. Yang ketiga diancam juga, gagal. Maka mereka tidak henti di situ, dibuat lagi musyawarah berikutnya. Ada mereka punya gedung khusus digunakan untuk musyawarah di zaman itu, namanya Darun Nadwah. Di situ mereka sering musyawarah. Biasanya yang hadir iblis. Iblis menyerupai manusia, datang memberikan ide-ide jahat. Itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Diberikan ide, sudah bunuh saja Muhammad. Habisi saja Muhammad dengan pengikutnya. Ini bahasanya iblis. Jadi iblis menyerupai orang tua atau menyerupai seorang manusia ikut rapat. Nanti di tengah-tengah rapat dia usulkan usulan-usulan yang jahat, usulan-usulan yang buruk. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bersepakat, ini cara terakhir. Cara terakhir untuk Nabi Muhammad menghentikan dakwanya. Apa itu cara terakhir? Kita boikot, embargo ekonomi dan embargo sosial. Bahasa sejarahnya al-hisar al-iqtisadi dan al-hisar al-ijtima'i. Embargo ekonomi dan embargo sosial. Yang pertama mereka lakukan embargo ekonomi.
seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim diboikot bisnisnya. Mereka buat undang-undang, regulasi khusus. Gak boleh berdagang dengan orang-orang Bani Hashim dan juga pengikut Nabi Muhammad. Tidak boleh. Kemudian jangan jual barang-barang kepada mereka. Bisa dibayangkan pemboikotan ekonomi. Kemudian al-hisar al-ijtima'i, embargo sosial dilakukan. Jangan ada yang menikah dengan mereka dari keluarganya Bani Hashim dan pengikutnya. Jangan ada yang bergaul dengan mereka. Jangan ada yang tolong mereka ketika susah. Ini dibuat undang-undang khusus. Kemudian ditandatangan oleh pembesar kaum Quraisy dan digantung di Ka'bah. Nah, mereka di zaman tersebut, mereka ini punya konstitusi khusus. Jika membuat satu kesepakatan digantung di Ka'bah itu harus ditaati dan dipatuhi. Maka dibuat, digantung. Akhirnya diusir Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, bersama istrinya Sayyidatuna Khadijah, bersama putrinya yang lainnya, bersama pengikutnya. Mereka berada di Syi'ib, ya, satu lembah, maka dinamakan Syi'ib Bani Hashim. Di lembah situ mereka hidup, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Tidak ada yang berdagang dengan mereka, tidak ada yang menjual kepada mereka barang-barang berharga ataupun makanan pokok dan seterusnya. Sampai 3 tahun lamanya. Sampai 3 tahun lamanya. Sehingga Nabi SAW membuat pernyataan kepada sebagian sahabat yang ditindas untuk hijrah. Karena terlalu kerasnya penindasan dilakukan oleh kaum Quraisy. Suruh hijrah kemana? Ke Ethiopia, Habasyah. Nabi katakan, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun, wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alullah lakum faraja mimma antum fihi." Kata Nabi SAW, kalian berangkatlah keluar, hijrah, pergi ke Habasyah, Ethiopia. Di sana ada seorang raja, namanya Raja Najasyi. Raja ini raja yang adil. Dia tidak menzolimi seorang pun, kata Nabi Muhammad SAW. Dan negerinya negeri yang jujur dan benar. Tinggallah sementara di sana, kata Nabi SAW, hingga nanti Allah lepaskan masalah kita dan masalah yang menimpa kalian. Maka hijrah, inilah hijrah pertama. Hijrah ke Ethiopia. Jadi hijrah itu yang pertama Ethiopia, yang kedua Madinatul Munawwarah. Di antara yang pergi hijrah adalah Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah. Ruqayyah ini putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam, Mus'ab ibn Umair. Mereka semua yang berhijrah ada 80 orang lebih. Pergi hijrah ke Ethiopia karena begitu kerasnya penindasan, siksaan. Maka Nabi suruh hijrah. Berangkat hijrah. Ini Raja Najasyi Nasrani. Orang Nasrani. Tapi Nasraninya ketika terjadi perdebatan, terjadi diskusi ilmiah antara Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dengan Amr bin As, dengan juga Raja Najasyi. Dari perdebatan tersebut terlihat bahwa Raja Najasyi ini adalah ahli kitab yang masih original, masih asli, masih original. Kalau yang sekarang sudah distorsi, sudah dirubah, sudah ditahwil kitab sucinya. Tapi Raja Najasyi ini Nasrani yang masih original, masih asli. Kenapa masih asli? Karena pernyataan Raja Najasyi mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang mengatakan ketika ditanya, menurut kamu Nabi Isa itu seperti apa? Kata Raja Najasyi. Maka dijawab oleh Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Ia mengatakan Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang mulia. Ruhnya Allah, kalimatnya Allah, dan terlahir dari seorang wanita suci bernama Sayyidah Maryam yang masih gadis. Kemudian pernyataan tersebut disepakati oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi mengatakan, inilah ajaran yang sama.
ajaran yang satu. Maksudnya ajaran Islam yang seperti ini sama dengan ajaran Nasrani yang asli, yang masih original. Kalau yang sekarang distorsi, kitab sucinya sudah banyak ditahwil, dirubah. Dan Raja Najasyi inilah orang pertama yang mendapatkan solat gaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mutakin dilaksanakan solat gaib, selesai solat Jum'ah. Solat gaib yang pertama Nabi lakukan itu ketika Raja Najasyi meninggal dunia, ketika Nabi ada di Makkah setelah peristiwa Fathul Makkah, penghormatan kepada Raja Najasyi. Jadi berat dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau dibunuh, mau dihalangi, tapi beliau lihat ke depan bahwa yang beliau perjuangkan ini adalah risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah yang menolong kalian. Pasti Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kaki kalian. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Nabi mencontohkan sifat wara', sifat rasa takut melakukan satu dosa. Nabi mencontohkan, padahal para nabi seluruhnya ini tidak ada yang melakukan dosa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita yang terlahir dalam keadaan sesat. Semua kita yang terlahir dalam keadaan sesat kecuali para nabi. Karena para nabi sejak dari sebelum lahir memang sudah dipilih menjadi nabi, orang yang mengenal Allah. Nah, kita ini mengenal Islam dari para nabi. Kalau tidak ada para nabi, gak mungkin kita bisa kenal Islam. Dan tidak ada agama samawi. Menurut Profesor Dr. Syekh Ramdan Al-Buti, semua para nabi itu membawa agama yang satu. Gak ada membawa agama yang lain. Semua para nabi membawa agama Islam. Jadi agama yang dibawa oleh 124.000 Rasul dan Nabi, 313 Rasul, 124.000 Nabi, ini seluruhnya mereka membawa agama yang satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtagi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima di hari kiamat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh para nabi, mereka membawa ajaran yang satu. Akhirnya ajaran inilah yang dinamakan Al-Islam, agama Islam. Raja Najasyi ketika meninggal dunia, padahal beliau belum bersyahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum bersyahadat. Kebanyakan para sahabat yang ketika ingin masuk Islam, mereka datang menemui Nabi di masa Nabi hidup. Tapi Raja Najasyi, karena dia membela Islam, dia menolong orang-orang yang hijrah dari kalangan Islam, dan dia membenarkan ajaran Islam, maka Nabi menyatakan dia seperti orang Muslim, dia orang Islam, sehingga Nabi menyolatkan jenazahnya. Jadi jenazahnya itu di Ethiopia, Nabi di Makkah. Allah berikan mukjizat, dibukakan semacam layar, Nabi bisa melihat sampai ke Ethiopia. Jadi solat jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan langsung di depan itu Raja Najasyi. Nabi solat. Karena zaman itu belum ada informasi, bagaimana bisa tahu meninggal Raja Najasyi? Malaikat Jibril datang memberikan kabar, ya Rasulullah, itu Malik Najasyi yang ada di Ethiopia telah meninggal dunia. Maka Nabi memanggil sahabat, ayo kita solat gaib kepada Raja Najasyi. Nah, ini sifat wara'. Jadi Tariqah Alawiyah atau Tariqah Ba'alwi ini dasarnya 5 tadi. Ilmu, amal, wara', ikhlas, khauf minallah, dan ikhlas. Jadi 5 fondasi ini dibuat oleh Faqih Muqaddam. Jadi yang mendirikan pertama kali Tariqah Alawiyah itu namanya Muhammad bin Ali, terkenal dengan nama Al-Faqih Muqaddam. Lahir tahun 574 Hijriah, meninggal 653 Hijriah. Nanti disempurnakan oleh Imamul Haddad.
yang lahir tahun 1044 Hijriah, meninggal 1132 Hijriah. Dan ini dasar dari tarekat Alawiyah, 5 fondasi tadi, ilmu, amal, waro, kemudian takut kepada Allah dan ikhlas, telah diuji coba. Sehingga 5 hal ini ketika diamalkan melahirkan aulia-aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam satu magalahnya beliau, wa mimma yasurru qalba minni luzumukum tariqa abai wa ahli wa ajdadi. Hal-hal yang membahagiakan hatiku yaitu ketika kalian melazimkan jalan leluhurku, jalan keluargaku, jalan kakek-kakekku. Apa jalan mereka? Al-ilmu wal amal wal wara wal khauf wal ikhlas. 5 ini kalau kita amalkan, kita terapkan, kita realisasikan di dalam hidup kita 5 ini, maka kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diuji coba. Makanya ketika mereka mengamalkan ini, itu nampak dari wajah mereka itu nur, cahaya. Ketika mereka datang di satu tempat turun keberkahan. Karena mereka sudah menjadi kekasih Allah. Ketika sudah dekat dengan Allah, Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Ada seorang sufi namanya Abu Madian. Namanya Al-Imam Abu Madian. Nama aslinya Su'aib ibn Husain. Beliau lahir tahun 500 Hijriah. Meninggal, saya lupa, 570 atau 580 Hijriah. Antara dua, 570 atau 580 Hijriah. Beliau ini asli orang Telmisan. Telmisan ini masuk negara Aljazair kalau sekarang. Tapi beliau pindah di Spanyol, Andalusia di zaman tersebut. Beliau punya ucapan tentang sosok orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai tarekat, yaitu ilmu, amal, wara, khauf dan ikhlas. Itu orang-orang ini kalau datang di satu negeri, Allah turunkan keberkahan. Tahya kullu ardin, tahya bikum kullu ardin, tanziluna biha. Beliau katakan, bumi yang tandus, ketika orang-orang yang membawa keberkahan ini datang, singgah di tempat tersebut, maka bumi yang tandus menjadi hidup. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha. Ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru. Seakan-akan kalian, wahai para aulia Allah, di muka bumi ini seperti curahan hujan yang Allah turunkan di bumi. Wa tashtahil ainu fikum manzaran hasana. Dan mata orang ketika melihat sosok dari para aulia itu bisa kelihatan dari wajah. Karena ciri-ciri aulia itu bisa nampak dari wajah. Simahum fi wujuhihim. Nampak tanda-tanda di wajah mereka. Sehingga mata ini tidak kuat ingin melihat wajah mereka yang begitu indah. Indahnya bukan karena fisiknya, tapi indahnya Allah berikan an-nurul jalal wal nurul jamal. Cahaya keindahan dan cahaya kemuliaan. Wa tashtahi ainun fikum manzara hasanan ka'annakum fi uyunin nasi azharu. Kalian para aulia di mata manusia bagaikan bunga-bunga yang indah, kata beliau. Bagaikan bunga-bunga yang indah. Dan juga kalian di hadapan manusia itu ka'annakum fi zulamil laili akmaru. Kalian menjadi bulan yang sangat terang di waktu malam yang menyinari manusia. Itu beliau ingin mensifati para aulia Allah, para wali-wali Allah yang Allah berikan mereka kemuliaan karena mereka mengamalkan 5 hal tadi. Mereka mengamalkan 5 hal tadi. Sehingga diberikan kemuliaan tersebut. Ada di antaranya disebutkan dalam kitab Ensiklopedia Keramat Para Wali, Jami'u Karamatil Aulia, seorang bernama Al-Imam Daud At-Ta'i. Al-Imam Daud At-Ta'i. Ini Al-Imam Ad-Daud At-Ta'i disebutkan beliau punya waktu itu tidak pernah kosong.
Tidak pernah diberikan kesempatan 1 detik, 2 detik kosong. Tidak pernah. Selalu diisi dengan zikir. Tidak pernah melamun, tidak pernah pikiran kosong. Selalu zikir. Sampai dikatakan satu suapan yang beliau makan dari tangan menuju ke mulut itu berhasil membaca 70 tasbih. Subhanallah. Di dalam rumahnya kalau duduk itu lidah tidak pernah kering zikir. Saking hebatnya dalam keadaan tidur mimpinya zikir. Di dalam mimpinya beliau bermimpi sedang zikir, sehingga sang istri ketika melihat suaminya tidur itu melihat suaminya zikir dalam keadaan tidur, lagi baca zikir. Suaminya bangun ditanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau zikir waktu tidur?" Kata sang suami, "Karena saya bermimpi sedang zikir." Ini artinya zikir sudah menyatu dengan dirinya. Sudah menyatu dengan ruhnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Dan Allah berikan bukan hanya keberkahan, diberikan keramat. Itu diceritakan waktu beliau keluar dari rumahnya, kawannya ini ingin silaturahmi. Sampai di rumahnya, dilihat pintu terkunci dan lampu padam. Itu sebagai simbol bahwa tidak ada orang di rumah. Oh, Al-Imam Daud At-Ta'i sedang keluar, ini rumah gelap. Karena dia silaturahmi di waktu malam. Tiba-tiba dia mau melangkahkan kaki, mau pulang, dia dengar suara zikir dari dalam rumah. Dan suara zikir itu suara zikir berjamaah. Heran dia, rame dalam rumah itu baca zikir. Dia menguping di balik pintu, dia mendengar itu suara zikir rame, seakan-akan itu di dalam rumah itu banyak orang sedang baca zikir berjamaah. Maka dia dengarkan, tiba-tiba Daud At-Ta'i datang, memegang pundaknya. "Wahai kawanku, kenapa engkau di depan pintu?" Maka dia katakan, "Di dalam rumah ada siapa? Saya dengar ramai sekali dalam rumah ada zikir. Apakah ada orang di dalam sedang baca zikir berjamaah?" Kata Daud At-Ta'i, "Gak ada orang." Maka dia penasaran, terus ini suara sumbernya dari mana? Dibukalah pintu oleh Daud At-Ta'i, "Ayo kita masuk." Ketika dia masuk, dia lihat dalam rumah kosong, tapi dia mendengar suara zikir. Dia bingung, ini suara dari mana? Maka dia lihat ada piring, ada perabotan, ada kursi. Kata Daud At-Ta'i, "Coba kau dengarkan di piring itu." Dia dengarkan di piring, ternyata suara zikir dari piring. Di sendok, di kursi, di meja, di perabotan, benda-benda ini berzikir. Akhirnya dia pingsan. Dan ini hal yang fakta, karena Allah yang nyatakan, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard." Senantiasa bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Kata apa-apa di sini menunjukkan apa? Benda mati. Kalau belajar ilmu grammar bahasa Arab, bedanya man sama ma. Kalau man itu lil aql, bagi yang berakal. Kalau ma itu li ghairil aql, bagi yang tidak berakal. Artinya hewan dan benda mati termasuk di ayat tersebut. Ini terjadi daripada keramat. Kenapa? Karena tadi dia habiskan waktunya di dalam kebaikan, di dalam zikir kepada Allah Ta'ala, hingga Allah jadikan benda-benda yang ada ikut berzikir bersamanya. Dan ini juga Allah gambarkan kisah Nabi Daud yang berzikir bersama gunung. Di dalam Al-Quran Nabi Daud itu berzikir, bertasbih bersama gunung. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang bisa menghargai waktu, bisa mengisi waktu di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعد تفرق معزوما ولا تجعل منا ولا منا شاكيا ولا محروما اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك ربنا وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.